الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar pada hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini di bulan yang sangat mulia, insya Allah doa-doa kita telah diijabah oleh Allah sehingga bertemu dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang agung, yakni bulan Ramadan. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha, ada apa di bulan Ramadan ini? Ya. Pak Ali akan menjelaskan sedikit tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kaum muslimin secara umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negeri-negeri yang lain, di mana kegiatan sebelum dan selama bulan Ramadan dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Tarhib Ramadan yang banyak dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin, ya, dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, melaksanakan puasa wajib tentunya, yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim, ya, dimanapun berada. Kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ya, qiyamul lail di masjid-masjid, di mana masjid-masjid itu pun dihiasi dengan lampu-lampu yang terang benderang. Termasuk kegiatan memperbanyak sedekah, di mana sedekah ini di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang sangat besar, ya, di samping aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian nah khususnya di Indonesia ini, saya tidak menemukan di beberapa negara, mungkin barangkali ada ya. Kalau di Indonesia biasanya banyak sekali adanya kegiatan menabuh beduk yang genggam gempita. Nah, Ramadan ini tak lain adalah upaya memperbanyak amalan soleh dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, ya, dan menempa diri agar selalu taat kepada Allah. Nah, insya Allah ini semua anak-anak kita telah melakukannya, ya. Maka mungkin perlu kita tambahkan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana ending dari ayat kewajiban puasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini merupakan suatu momen yang sangat penting dan untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, ya. Pak Ali akan menyampaikan beberapa tradisi para salafus soleh, ya, termasuk apa yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Untuk membentuk anak-anak kita menjadi calon pemimpin dan memiliki jiwa pejuang, ya. Adapun tradisi ini adalah pertama menceritakan kisah-kisah kepahlawanan
ya kepada anak-anak kita. Dan ini menjadi hal yang lumrah di kalangan kaum muslimin, ya. Menceritakan kisah kepahlawanan adalah sesuatu kisah yang nyata, bukan sesuatu kisah-kisah yang sifatnya khayalan, ya. Sebagaimana film-film ataupun komik-komik yang membanjiri di pasaran anak-anak kita. Maka alangkah baiknya ada upaya tersebut, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh, ya, yang bisa kita contoh. Di antaranya adalah kita dapat menceritakan tentang kisah Perang Badar, ya. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17, ya. 1 tahun setengah setelah hijrahnya Rasul. Berarti negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini sebenarnya masih berusia sangat muda, ya. Di mana di dalam perang ini kaum muslimin diperkuat hanya sekitar 313, bahkan ada yang menulis 314 pasukan melawan 900 sampai 1000 pasukan kafir Quraisy, ya. Di mana kaum muslimin ini hanya dilengkapi dengan kekuatan 2 kuda dan 7 unta dan pedang. Ya. Perang ini terjadi karena sejatinya orang-orang kafir Quraisy, ya, saat itu tidak menghendaki adanya negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka kemenangan Perang Badar menunjukkan eksistensi daulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah terjadinya Perang Wadi Al-Qura, ya, di mana perang ini dipimpin oleh Zaid bin Harisah, terjadi pada bulan Ramadan di tahun 6 Hijriah. Ya. Kisah ini dilatar belakangi oleh perampokan yang dilakukan oleh Bani Fuzarah, ya, terhadap kabilah Zaid bin Harisah, dan kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan pada akhirnya Zaid bin Harisah ini memimpin syariah ini, ya, pertempuran ini. Kemudian kisah yang ketiga adalah Fathul Mekah, ya. Fathul Mekah di mana Abu Sufyan telah menyaksikan 10.000 pasukan kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, ya, terjadi pada tahun 8 Hijriah, ya. Dan ini memang tidak ada perlawanan yang berarti karena kaum muslimin sangat mulus memasuki kota Mekah. Nah, momen ini memberikan membersihkan, ya, membersihkan Baitullah dari berhala-berhala dan bentuk kesyirikan lainnya, ya. Dan pada kesempatan itu pula terjadi manusia berbondong-bondong masuk Islam, dan ini diabadikan di dalam Quran surat An-Nasr. Yang keempat, terjadinya penghancuran Masjid Ad-Dirar, ya, di mana Masjid Ad-Dirar ini dibangun oleh Abu Amir, tokoh kalangan Ansor dari kaum Khazraj, ya. Mereka ini adalah kaum munafikin yang menunjukkan permusuhannya kepada Rasulullah SAW dengan bersekutu kepada kafir Quraisy dan Heraklius. Kisah yang lainnya adalah penaklukan Spanyol, ya, yang dikenal dengan penaklukan Andalusia, di mana perang yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, ya, pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Nah, dalam upayanya menjaga semangat pasukan, ya, Panglima Tariq bin Ziyad ini menghilangkan rasa ketakutan, maka Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal perangnya sambil berkata, musuh berada di depan kalian, namun jika kalian mundur, lautan ada di belakang kalian. Tentu ini kisah yang sangat menarik untuk menempa anak-anak kita menjadi jiwa-jiwa pemimpin dan pejuang. Kisah yang lainnya adalah kemenangan atas tentara Mongol. Pasukan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang dikenal pasukan paling sadis pada zamannya, ya. Setiap daerah yang ditaklukkannya dalam ekspansinya otomatis akan dibumi hanguskan, ya, dan diratakan dengan tanah. Akan tetapi Sultan Al-Quds ini tidak mau tunduk kepada Hulagu Khan, ya. Sehingga terjadi perang besar di Ain Jalut, ya. Maka
disinilah peran dari Saifuddin Qutuz ya, mampu memporak-porandakan pasukan Tartar, dan ini lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Kemudian kisah yang lainnya adalah kemenangan melawan pasukan salib ya, di mana peperang ini adalah peperang yang sangat lama ya. Perang yang sangat lama yang kurang lebih memakan waktu 1 tahun ya, yang dipimpin langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, itulah beberapa kisah-kisah yang patut kita sampaikan kepada anak-anak kita agar memiliki jiwa-jiwa pemimpin dan pejuang. Ramadanku, saatnya menempa diri menjadi pemimpin yang taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.